Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumin nalqah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan anugerah, masih diberikan kenikmatan, yang dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Besar harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di setiap langkah kita di kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu al-mawaris, tentang ilmu harta waris. Setelah sebelumnya kita sudah membahas apa-apa saja rukun-rukun waris, kemudian syarat-syarat waris, dan juga kita sudah mengambil sebab-sebab warisan dan penghalang-penghalang warisan. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sedikit memasuki tentang jatah-jatah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ketahui bahwasanya pembagian warisan itu sudah dijelaskan dan sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Begitu pula jatah-jatah pewaris pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jatah di dalam ilmu waris itu namanya al-fardu. Al-fardu atau bagian ataupun jatah. Seorang pewaris itu dibagi menjadi 3 macam. Ada pewaris yang mendapatkan harta warisan dengan jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dengan sahibu fardin. Macam yang pertama adalah sahibu fardin. Siapakah itu? Orang yang mendapatkan warisan, yang mendapatkan bagian ataupun jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua adalah pewaris yang mendapatkan sisa dari pembagian warisan yang disebut dengan asabah. Yang disebut dengan asabah. Dan macam yang ketiga, selain dari sahibu fardin dan selain dari asabah, adalah dawil arham, kerabat dari mayit, kerabat dari mayit. Jadi ada 3. Ada pewaris yang mengambil harta warisan dengan jatah yang sudah ditentukan. Ada pewaris yang mendapatkan sisa dari pembagian warisan itu sendiri. Dan juga ada pewaris dari kerabat-kerabat yang bukan termasuk ahli waris. Adapun jatah-jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada 6. Ada 6 jatah. Yang pertama an-nisfu, setengah harta warisan. Yang kedua ar-rubu'u, 1/4 dari harta warisan. Yang ketiga as-sumun, 1/8 dari harta warisan. Yang keempat as-sulusan, 2/3 dari harta
warisan. Yang kelima, as-sulusu, sepertiga dari harta warisan. Dan yang keenam, 1/6 dari harta warisan. Itu 6 jatah atau 6 bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada satu jatah lagi yang mana jatah ini ditetapkan berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan Al-Qur'an, namun berdasarkan ijtihad, yaitu jatah 1/3 sisa dari harta warisan. Jadi kalau kita kumpulkan ada 7 jatah ataupun bagian dalam pembagian warisan. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita mulai membahas satu persatu ya tentang pewaris dan juga berapa jatahnya. Mungkin kita akan menggunakan papan tulis. Kalau bapak-bapak yang di luar tidak kelihatan mungkin bisa masuk, di dalam masih longgar. Monggo silakan. Baik. Kita mulai pertama dengan membahas jatah seorang suami. Jatah seorang suami yang ditinggal oleh istrinya. Yang pertama adalah jatah suami. Suami memiliki 2 jatah di dalam pembagian warisan. Jatah pertama seorang suami adalah 1/2 dari harta warisan. 1/2 dari harta warisan. Suami akan mendapatkan 1/2 dari harta warisan dengan satu syarat. Dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak ataupun cucu. Tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan ataupun tidak ada cucu. Artinya mayit belum punya anak, belum punya anak. Ketika sang mayit, jadi mayitnya siapa? Istri ya. Istri tidak punya anak ya, bahkan tidak punya cucu, maka jatah suami akan mendapatkan 1/2 dari harta seorang istri. Ini jatah yang pertama. Jatah yang kedua adalah 1/4. Suami akan mendapatkan 1/4 harta warisan dengan syarat adanya anak ataupun cucu. Jadi ingat-ingatnya gampang. Kalau ada anak 1/2, tidak ada anak 1/2, ada anak 1/4 warisan. Ini jatah seorang suami. Yang kedua, jatah seorang istri. Istri yang ditinggal oleh suaminya, maka jatah yang pertama adalah 1/4 harta warisan. Syaratnya sama. 1/4 itu dengan tidak ada anak ataupun cucu. Dan jatah yang kedua adalah 1/8 dengan syarat adanya anak ataupun cucu. Tulisannya jelas ya? Jelas insyaallah. Baik. 2 ini ya, suami dan istri mempunyai jatah masing-masing, Sebagai contoh, kalau ada seorang suami yang ditinggal oleh istrinya ya, meninggal dunia, maka ketika pembagian suami, misalkan istri itu meninggalkan suami dan seorang paman laki-laki. Ketika yang ditinggal itu hanya suami dan paman sang mayit, maka di sini apakah ada seorang anak? Tidak ada. Maka otomatis suami akan mendapatkan 1/2 harta warisan. Kemudian sisanya buat siapa? Sisanya buat paman. Paman siapa ini?
paman dari istri, pamannya istri. Jadi istri itu punya paman, jatahnya paman itu adalah sisa dari harta warisan. Maka ketika dibagi, kita harus menentukan KPK dari setengah dan juga sisa. KPK itu apa? KPK adalah angka yang bisa dibagi oleh angka 2. Kira-kira angka berapa? Angka 2 bisa, angka 2 bisa. Ya, angka 2 bisa. Kemudian 2 dikali setengah hasilnya 1, kemudian sisanya tinggal 1. KPK ini gunanya apa? KPK ini gunanya nanti ketika sudah ada hartanya, ketika sudah ada jumlah hartanya. Kalau misalkan jumlahnya nanti adalah 100 juta, jumlah warisannya 100 juta, maka 100 juta dikali 1 dibagi 2, 50 juta. Kemudian 100 juta dikali 1 dibagi 2 juga 50 juta. Berarti nanti di akhir ya, jatah suami akan mengambil 50 juta, paman pun sama 50 juta. Ini kalau tidak ada anak. Ini kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, contoh kalau ada anak, istri meninggalkan suami dan juga anak laki-laki. Pada contoh yang kedua ini, suami memiliki seorang anak. Maka kita kembalikan kepada tabel tadi. Ketika adanya anak, suami akan mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Maka kita kasih suami berapa? 1/4. Anak laki-laki itu jatahnya sisa warisan. Anak laki-laki ya, itu jatahnya sisa warisan. Setelah itu kita tentukan KPK-nya. KPK itu dalam matematika apa? Ya, angka yang bisa dibagi oleh angka 4. Berapa? 4. 4 dikali 1/4 1. Sisa berapa? Sisa 3. Jadi jatah suami itu 1/4, jatah anak laki-laki 3/4. Kalau misalkan hartanya 100 juta, kalau hartanya 100 juta, berarti suami itu 100 juta dikali 1 dibagi 4, 25 juta. Harta anak laki-laki, warisan anak laki-laki 100 juta dikali 3 dibagi 4 berapa? 75 juta. Seperti itu. Maka ini mudah, paling mudahnya suami ya. Suami itu bisa setengah, bisa juga 1/4, tergantung apakah sang mayit itu memiliki anak ataupun tidak. Silakan kalau mau tanya. Waalaikumsalam. Ketika suami istri itu sudah berumah tangga, dalam kasus yang dicontohkan itu ya, itu mana yang ketika istri meninggal, mana yang disebut dengan harta istri yang kemudian menjadi waris yang diwariskan. Nah, baik. Di dalam Islam, harta itu harus jelas kepemilikan atas nama suami ataupun istri, bukan seperti yang ada di Indonesia yang terkenal dengan harta gonogini. Harta gonogini itu harta harta bersama, harta istri dan juga harta suami. Padahal di dalam Islam seperti itu tidak ada. Harta suami ya harta suami, harta istri juga harta istri. Jadi semuanya memiliki harta masing-masing. Jadi harta bersama itu di dalam Islam tidak ada. Maka bagaimana kita mendapatkan solusi kalau misalkan rumah ini kok milik berdua gitu. Kira-kira bagaimana? Kan yang sering terjadi begitu ya. Ada rumah, ini rumahnya siapa? Ini rumah bapak sama ibu ya, berdua. Kira-kira bagaimana?
atau dibagi setengah. Intinya ya, harta itu harus jelas atau bisa kita lihat pada sertifikatnya atas nama suami kah atau atas nama istri kah. Kalau memang atas nama suami berarti itu hartanya suami. Kalau motor atas nama istri ya itu harta istri. Makanya kepemilikan itu harus jelas. Entah itu rumah atau mobil ataupun motor, harus jelas itu harta istri ataupun harta suami agar kita bisa menyelesaikan pembagian warisan. Begitu, Pak. Nah, sebentar lanjutan kita menarik. Banyak kasus kita yang akan hadapi gitu ya, seorang suami istri ketika berumah tangga yang mencari nafkah suami, istri di rumah, sehingga harta yang kemudian dimiliki setelah berumah tangga itu tentu atas pencarian suami. Nah, kemudian yang lazim itu ketika punya tanah, SHM-nya juga atas nama suami. Ketika beli mobil juga atas nama suami. Gitu ya. Kecuali kalau istri bekerja, dia punya gaji sendiri, mungkin beli mobil akan dia. Nah, ketika si istri itu memang ibu rumah tangga pure, sehingga semua harta itu datangnya atas upaya dari suami. Lah itu kembali ke pertanyaan tadi, apakah istri nanti tidak punya harta gitu? Ya, kalau memang istri nanti pada akhirnya tidak memiliki harta, ya tidak ada yang diwariskan. Alangkah tidak enaknya istrinya itu ya. Ketika berumah tangga kemudian dia karena tidak mencari nafkah sehingga tidak punya harta gitu. Ya mungkin solusinya nanti ya, misalkan mau beli motor, nih saya kasihkan untuk kamu wahai istriku, tidak bisa. Saya kasihkan, jadi sudah berpindah kepemilikan gitu. Harus jelas ya. Ini rumah saya kasihkan kepadamu. Karena kamu nggak kerja, nih saya kasih bonus buat kamu. Jadi harus jelas, Pak. Ya. Nanti kalau misalkan akhirnya kayak gitu, ya suami hanya mencari nafkah, kemudian semuanya atas nama dia, ya istri nggak punya harta. Ya, mungkin itu, Pak. Ada yang lain tentang suami? Kalau tidak ada, kita lanjut ke istri. Lanjut ya. Baik. Pewaris yang kedua yaitu istri. Saya hapus dulu contohnya. Baik. Pewaris kedua adalah seorang istri. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka mempunyai dua jatah. Jatah yang pertama adalah 1/4, jatah yang kedua adalah 1/8. Istri di sini entah istrinya satu ataupun lebih daripada satu. Jadi istri sini istri satu atau lebih. Sampai berapa istri jatahnya? 4 ya. Entah punya 1 istri, 2 istri, 3 istri ataupun 4 istri. Jatahnya sama. Mau 1 istri 1/4, mau yang ditinggalkan 2 istri juga 1/4. Nanti 1/4 itu akan dibagi oleh dua istri. Misalkan yang ditinggal dua istri. Contoh, suami meninggal, kemudian pewarisnya adalah istri dan seorang paman. Istri ketika tidak memiliki seorang anak, maka akan mendapatkan 1/4 harta warisan. Paman seperti tadi mendapatkan sisa. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 4. Masya Allah, cepat banget ya. 4 dikali 1/4 1, sisa 3. Jatahnya paman lebih banyak daripada istri ya. Maka istri mendapatkan 1/4 dan paman mendapatkan 3/4.
seperempat harta warisan. Gimana kalau misalkan ini bukan satu istri, tapi meninggalkan berapa istri? Meninggalkan 2 istri. Apakah seperempat itu untuk satu istri atau seperempat untuk 2 istri? Ternyata seperempat ini untuk 2 istri. Jadi jatah 1/4 nanti di akhir itu akan dibagi 2. Kalau misalkan seperempat ini adalah 25 juta, maka satu istri mendapatkan 12,5 juta. Adapun paman mendapatkan 75 juta. Pamannya langsung kaya nih, ya, daripada istrinya. Baik, itu kalau istri tidak punya anak. Kalau misalkan yang kedua, jatah yang kedua adalah 1/8 adanya anak ataupun cucu. Kita contohkan istri, ya, suami meninggalkan istri dan juga anak laki-laki. Istri ketika ada anak laki-laki maka mendapatkan 1/8. Anak laki-laki mendapatkan sisa. KPK-nya berapa? 8. 8 kali 1/8 1. Sisanya berapa? 7. Seorang istri mendapatkan 1/8. Adapun anak laki-laki itu mendapatkan 7/8. Misalkan hartanya berapa? 100 juta. 1/8-nya berapa? 12,5 juta. 7/8-nya berapa? Berapa? 87,5 juta. Maka ini jatah anak laki-laki, dia mendapatkan sisanya 87,5 juta. Adapun istri itu 1/8. Gimana kalau istrinya lebih dari 1? Pun sama. Misalkan meninggalkan 4 istri, ya, punya 4 istri dan anak laki-laki, maka 12,5 juta yang ini, ya, akan dibagi 4, ya, akan dibagi 4. Itu jatah seorang istri. Bisa mendapatkan 1/4 kalau tidak ada anak ataupun cucu, bisa mendapatkan 1/8 adanya anak ataupun cucu. Suami dan istri pasti mendapatkan warisan. Suami ditinggal istri pasti mendapatkan warisan. Istri ditinggal suami pasti akan mendapatkan warisan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Iya, bisa itu. Kita ambil paman itu karena biar mempermudah contoh aja. Nanti kita akan akan mengambil jatah ibu, jatah bapak setelah ini. Jadi ini untuk mempermudah suami dan istri, kita ambil yang gampang, paman dan juga anak laki-laki. Nanti yang ketiga kita akan ambil jatah seorang bapak mayit, bapaknya mayit. Baik, kita ambil yang ketiga. Semua. Ini jumlahnya ada 11 ahli waris. Ya, kita baru ngambil 2, masih banyak lagi. Jazakumullah khairan. Baik, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Pewaris yang ketiga atau ahli waris yang ketiga adalah seorang bapak ataupun ayah sang mayit. Bapak ataupun ayah sang mayit. Seorang bapak itu memiliki 3 jatah atau 3 bagian. Bagian yang pertama adalah 1/6. Bagian pertama adalah 1/6. Syaratnya apa 1/6 ini? Syaratnya adalah adanya anak laki-laki ataupun cucu laki-laki.
1/6 syaratnya adanya anak laki-laki ataupun cucu laki-laki. Jatah yang kedua seorang bapak ataupun ayah adalah 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa. Syaratnya apa? Adanya anak perempuan, ya, adanya anak perempuan ataupun cucu perempuan, ataupun cucu perempuan. Baik. Jatah yang ketiga adalah sisa. Kapan mendapatkan sisa? Kalau tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan dan juga cucu laki-laki ataupun perempuan. 3 jatah, 1/6 plus sisa dan sisa. Baik, kita kasih contoh. Ketika ada yang meninggal, ahli warisnya adalah yang pertama suami. Ahli warisnya adalah seorang suami. Kemudian ada bapak, ya, meninggalkan satu bapak dan juga anak laki-laki. Ahli warisnya ada 3, suami, bapak dan juga anak laki-laki. Suami tadi yang pertama, ada anak laki-laki, berapa jatahnya? 1/4. Bapak dalam permasalahan ini ada seorang anak laki-laki. Maka yang pertama, adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, jatahnya adalah 1/6. Dan anak laki-laki mendapatkan sisa warisan. Baik, berapa KPK-nya kira-kira? Angka yang bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 6. 12. Kita temukan 12. 12 dikali 1/4. 3. 12 dibagi 1/6. 2. Sisanya 7. Maka jatah seorang suami adalah 3/12 dari harta warisan. Jatah seorang bapak 2/12 dari harta warisan. Dan jatah anak laki-laki 7/12 dari harta warisan. Ini yang pertama. Ketika seorang bapak ada di dalamnya anak laki-lakinya si mayit, maka bapak mendapatkan 1/6 harta warisan. Mafhum nggih? Paham nggih? Baik. Kita ambil contoh yang kedua untuk jatah yang kedua, yaitu 1/6 plus sisa. Sini sudah suami, kita pindah ke istri, ya. Misalkan ada yang meninggal, ahli warisnya adalah istri dan juga bapaknya si mayit plus anak perempuan. Ahli warisnya istri, seorang bapak dan juga anak perempuan. Istri tadi ketika ada anak, berapa jatahnya? 1/8. Kita kasih 1/8. Kemudian bapak ketika ada anak perempuan, ini yang kedua, 1/6 plus sisa. Tulis saja 1/6 plus sisa. Adapun jatah anak perempuan 1 itu adalah setengah dari harta warisan. Nanti kita ambil jatah anak perempuan. Maka anak perempuan itu setengah harta warisan. Berapa KPK-nya? Ada angka 8, angka 6 dan angka 12. 24. 24 dikali 1/8 3. 24 dikali 1/6 4. 24 dikali setengah
12. Apakah ada sisa? Apakah ada sisa dari 24? Berapa? 5 ya. Sisa 5 maka dikasihkan ke seorang bapak. 4 plus 5 sama dengan 9. Maka ketika dibagi harta warisannya, jatah istri adalah 3/24 dikali 100 juta. Misalkan hartanya 100 juta. Jatahnya bapak berapa? 9/24 dikali 100 juta. Hartanya anak perempuan berapa? 12/24 dikali 100 juta. Maka bapak di sini jatahnya adalah 1/6 plus sisa kalau ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan. Baik. Yang ketiga, ya, jatah yang ketiga adalah sisa dari harta warisan. Syaratnya apa? Tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak ada cucu laki-laki maupun perempuan. Baik, contoh suami udah, istri udah, siapa lagi? Suami lagi nggak apa-apa, atau istri. Baik. Kita contohkan ada mayit meninggalkan dua istri dan juga seorang bapak. Baik. Jatah 2 istri berapa? Jatah istri yang tidak punya, yang mayitnya itu tidak ada anak, maka mendapatkan 1/4 harta warisan. Jatah bapak, kalau tidak ada anak sama sekali dari si mayit, maka jatahnya adalah sisa. KPK-nya ini mudah. Hanya ada angka 4, berarti KPK-nya 4. 4 dikali 1/4, 1, sisanya 3. Jatah 2 istri adalah 1/4 dikali 100 juta. Kemudian jatah bapak 3/4 dikali 100 juta. Baik, itu adalah jatah seorang bapak. Ada 3, 1/6 plus sisa dan juga sisa. Jatah bapak, ada pertanyaan? Bapaknya mayit ya, bapaknya mayit. Nah, jatah bapak ada pertanyaan? Muhammad? Terlalu cepat atau gimana ini? Lanjut atau gimana? Ya, silakan. Contoh yang pertama, suami, bapak, itu kan ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, juga ada anak perempuannya. Nah, kalau ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan dari si mayit, maka dianggapnya ada anak laki-lakinya saja. Dianggapnya ada anak laki-lakinya saja. Jadi perempuannya itu tidak dianggap. Maka ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka bapak mendapatkan 1/6, bukan 1/6 plus sisa. Itu kalau mayitnya punya anak laki-laki dan juga perempuan. Baik, itu apa namanya? Muhammad ya. Masya Allah. Emang ilmu faraid ini atau ilmu waris ini agak mumet ya, karena berkenaan dengan hitung menghitung ya, dengan hitung menghitung. Baik. Kita lanjut satu lagi ya. Satu lagi. Ini aja. Contohnya aja. Syukran. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jatah atau ahli waris keempat yaitu seorang kakek. Tapi kakek ini adalah kakek dari
ayah, bukan kakek dari ibu. Karena kakek yang mendapatkan warisan adalah kakek dari ayah. Adapun kakek dari ibu bukan termasuk ahli waris. Maka kakek di sini adalah kakek dari ayah. Jatahnya hampir sama persis sama seorang ayah. Sama persis dengan seorang ayah. Bedanya ya, tinggal ditambahkan satu syarat lagi. Kalau tadi seorang ayah ya mendapatkan 1/6 adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu tidak ada ayah ataupun bapak. Tidak ada ayah ataupun bapak dari si mayit. Jadi 2 syarat. 1/6 plus sisa itu pun sama. Ditambahkan satu syarat lagi, tidak ada ayah. Yang sisa pun sama, ditambahkan satu syarat, tidak ada ayah. Kakek itu termasuk ahli waris. Seorang kakek ya, walaupun sudah berumur, itu termasuk daripada ahli waris. Sebagai contoh yang pertama, ya, kakek itu akan mendapatkan 1/6 dari harta warisan kalau terpenuhi dua syarat. Baik, contoh, ada orang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah suami, kakek, dan juga anak laki. Suami jatahnya berapa? Ketika ada anak laki-laki 1/4. Kakek ya, kalau ada anak laki-laki dan tidak ada ayahnya mayit sudah meninggal duluan, tersisa kakeknya. Maka kakek ketika tidak ada ayahnya si mayit, dia mendapatkan harta warisan, yaitu 1/6 harta warisan. Kemudian anak laki-lakinya mendapatkan sisa. Berapa KPK-nya? 4 sama 6 12. 12 dikali 1/4 3. 12 dikali 1/6 2. Sisanya berapa? Sisanya 7. Kakek pun mendapatkan warisan, Masya Allah. Suami 3/12 dikali 100 juta, kakek 2/12 dikali 100 juta, anak laki-laki pun 7/12 dikali 1 juta. Ini jatah seorang kakek. Bisa mendapatkan 1/6, bisa mendapatkan 1/6 plus sisa, dan juga bisa mendapatkan sisa. Contoh yang 1/6 plus sisa sama kayak bapak tadi, yang sisa juga sama. Tinggal permasalahannya kalau misalkan bapaknya mayit itu masih ada. Apakah kakeknya itu akan mendapatkan warisan? Nah, kakek ketika ada seorang ayah yang masih hidup, maka ia pun terhalang untuk mendapatkan warisan. Misal ada seorang meninggal, ahli warisnya adalah istri, kemudian ada bapak, ada kakek, dan juga ada siapa contohnya? Anak laki-laki atau perempuan? Perempuan contohnya. Maka istri mendapatkan berapa ketika ada seorang anak tadi yang kedua? 1/8. Bapak kalau ada anak perempuan tadi 1/6 plus sisa. Kakek ketika ada seorang bapak ataupun ayah, maka ia pun terhalang.
tidak bisa mendapatkan warisan dengan adanya seorang ayah. Kakek mendapatkan warisan kalau ayahnya si mayit itu sudah meninggal dunia. Maka kakek di sini terhalang untuk mendapatkan warisan. Adapun anak perempuannya adalah 1/2. Berapa KPK-nya? Ada 8, 6 sama 2. 24 dikali 1/8 3 dikali 1/6 4 dikali setengah 2 12. Sisa 5 untuk bapak. 4 plus 5 sama dengan 9. Jatahnya kakek berapa? Karena dia terhalang dengan adanya seorang bapak ataupun ayah, maka jatahnya 0. Tidak mendapatkan harta warisan karena adanya seorang bapak ataupun ayah. Jadi kakek itu ada 3, 1/6, 1/6 plus sisa plus terhalang ketika ada seorang ayah. Baik, itu ya mungkin kita ambil 4 dulu karena sudah malam dan juga ya butuh. Baik, nggak masalah. Saya akan memberikan contoh, kemudian kita kerjakan sama-sama. Kira-kira pelajaran yang tadi itu sudah paham atau enggak nih? Baik, kita kasih pertanyaan dulu. Kira-kira ada yang mau mengerjakan? Kita kerjakan bareng-bareng. Baik, saya akan kasih pertanyaan. Misalkan ada yang meninggal, kemudian ahli warisnya 4 istri, ya, karena istrinya banyak, kita tulis 4 istri. Kemudian meninggalkan seorang bapak dan juga paman dari mayit. Silakan, kira-kira 4 istri jatahnya berapa? 1/8 atau 1/4? Kalau nggak ada anak berarti 1/4. Jatahnya bapak berapa? 1/6 plus sisa. Kenapa plus sisa? Tidak ada anak. Kalau tidak ada anak itu hanya sisa. Sudah lupa ini. Nggak masalah. Kalau tidak anak dari si mayit, maka bapak mendapatkan sisa dari harta warisan. Kemudian paman berapa? Paman tadi sisa ya. Ternyata paman kalau ada bapak dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Terhalang adanya bapak. Nah, berapa berarti KPK-nya? 4 dikali 1/4 1, sisa 3, yang terhalang 0. Paman ini terhalang karena ada seorang bapak. Ya. Satu lagi, ya, terakhir. Ya, kita kasih banyak ahli warisnya. Ada seorang suami, ya. Kemudian ada kakek, ada anak laki-laki, dan juga ada anak laki-laki aja lah. Anak perempuannya nanti. Suami, kakek, anak laki-laki plus bapak lagi. Anak laki-lakinya misalkan 5 anak laki-laki. Silahkan, kira-kira suami dapat berapa?
Ada anak laki-laki berarti mendapatkan 1/4. Kemudian kakek terhalang adanya bapak. Wah, udah pintar semua nih, Masya Allah. Anak laki-laki mesti mendapatkan sisa. Adapun bapak ketika ada anak laki-laki mendapatkan 1/6. Berapa KPK-nya? Ada angka 4 dan angka 6. 12. 12 dikali 1/4 3. Yang terhalang berapa? 0. 1/6 berapa? 2. Sisa 7 buat 5 anak laki-laki. Jadi 7 itu bukan untuk 1 anak laki-laki, melainkan 7 itu dibagi 5 anak laki-laki. Sama halnya ketika ada 4 istri, ya, maka jatah 1 itu buat 4 istri, bukan 1 istri mendapatkan 1. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kita ambil 4 dulu ya, 4 ahli waris. Kalau ada anak perempuannya, ya, coba ya kita ganti bapaknya dengan anak perempuan. Atau ditambah. Suami, kakek, 5 anak laki-laki dan juga 5 anak perempuan. Wah, 10 ini keluarga besar. Nah, suami ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan sama, intinya ada anak dari si mayit, maka dia mendapatkan 1/4 harta warisan. Kakek ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang dianggap itu adalah adanya anak laki-laki saja. Maka berapa? 1/6. 1/6. Anak laki-laki dan anak perempuan itu jatahnya 1, ya, digabung. Berapa? Jatahnya adalah sisa. Sisanya buat anak laki-laki sama anak perempuan. Ini berapa KPK-nya? 12 dikali 1/4 3, dikali 1/6 2. Sisa berapa? Sisa 7. Masya Allah. Maka 7 ini jatahnya siapa? Jatahnya 5 anak laki-laki dan juga 5 anak perempuan. Namun nanti ketika pembagian, jatah anak laki-laki harus lebih besar 2 kali lipat daripada jatah perempuan. Kalau misalkan nanti di akhir jatah laki-laki itu 2, maka jatah perempuan hanya 1. Kalau anak laki-lakinya jatahnya 6, maka anak perempuan harus 3. Karena laki-laki itu 2 kali lipatnya anak perempuan. Ya, maka 7 itu dibagi 10 anak. Nanti di akhir itu harus anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu kalau ada anak perempuan. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah ngambil 4. Tersisa berarti ada 11 ya, ada 11 ahli waris. Tersisa 7 ya, tersisa 7. Nantinya ya setiap ahli waris dan jatahnya itu ada syaratnya masing-masing, Nanti yang ke-5 itu ada jatah ibu. Yang ke-6 ada jatah nenek ya, karena dia termasuk ahli waris. Kemudian selanjutnya ada anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya. Baik, untuk malam ini kita cukupkan mengambil 4 ahli waris. Semoga bisa kita pahami ya. Semoga bisa kita mengerti dan kita pahami. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Maka kita akhiri dengan
doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.